Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang fokusan gue, salah satunya fokusan gue yang baru. Tapi diecast ini lumayan langka ya. Dan rilisnya udah lama. Gue belinya ini Radiant, tapi Radiant yang udah di tangan kedua guys sekarang nih. Di tangan kedua itu maksudnya di gue guys, kayak gitu. Jadi orangnya itu beli segel terus dia kasih ke gua. Nah, yang kalian penasaran diecast itu apa sih kayak gitu. Kalau menurut gue ini benar-benar langka ya, di marketplace sudah nggak ada, di eBay juga udah hilang kayak gitu, dan orang pun jarang yang ada yang ngejual kayak gitu. Kalian penasaran apa itu diecastnya? Ini deh guys, diecast brand U2 Novitec dengan castingan SF90 Rosso Corsa. Ini bukan SF90 yang biasa ya, tapi ini yang Spider guys. Jadi dia bisa roadster kayak gitu. Jadi yang di atasnya itu dibuka. Oke, kalian penasaran gimana dalamnya, bagus atau enggak? Wah, ini bagus banget sih. Gue ngelihat castingannya tuh bagus banget guys kayak gitu. Jadi kalau yang kalian lihat ini U2 yang castingan lama ya kayak gitu. Bukannya aja udah masih kayak gini. Dan inilah castingan diecastnya guys. Dan kalau diecast yang udah lama kayak gini, ngerawatnya harus bener-bener hati-hati kayak gitu guys. Nah, jadi dia kayak gini guys. Keren gak sih? Ini yang Spider guys. Makanya gue bener-bener cari karena ini bener-bener langka guys kayak gitu diecastnya. Nih, ini diecastnya bener-bener langka dan udah lama banget, dan cuman rilis kayak gini aja kayak gitu guys. Yang di sini aja maksudnya, yang di Novitec aja, U2 Novitec. Ini gue lem sendiri. Karena apa guys? Karena ketika nggak kita lem, kalau misalnya kita buka dan ternyata langsung jatuh, wah itu sakitnya nggak berdarah guys kayak gitu. Jadi wah susah sih kalau misalnya udah jatuh tuh, susah banget kayak gitu untuk nge-repairnya. Dan harga diecastnya itu jatuh banget kayak gitu guys. Dan gua nggak mau itu terjadi, apalagi dengan Colprian gua sendiri kayak gitu guys. Ini dia guys. Kalau untuk U2 Novitec sendiri, ini dia belum license ya. Belum license Ferrari, tapi castingannya semuanya Ferrari sih. Keren sih tapi. Nih, gua deketin lagi guys. Castingannya kayak gini. Ini yang versi roadster guys. Dan ini benar-benar detail. Kalau kalian lihat dari setirnya, terus juga dari tempat duduknya, terus juga dari eksteriornya, dan dari mesinnya juga detail guys. Kalian penasaran gimana review diecastnya? Gue bakal review setelah gue buka plat bisnya guys. Nanti untuk buka plat bisnya bakal gue skip. Kita bakal ketemu di review mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecastnya. Ini diecastnya air resin guys. Jadi kita harus benar-benar hati-hati buat ngerawatnya. Dan ini detailnya keren sih, luar dalam detailnya guys. Kalau kalian lihat tuh, ini luar dalam detailnya. Gua deketin lagi lampunya. Nah kayak gini guys. Ini detail banget kalau menurut gua. Dari bagian depan, belakang. Setelah gue lihat diecastnya sih untungnya nggak ada dapat defect, tapi namanya resin lama ya kita nggak tahu ya, karena resin itu rapuh guys kayak gitu. Jadi bener-bener harus hati-hati buat ngerawatnya. Oke, kita langsung aja review diecastnya guys. Ini SF90 yang Spider. Kalau kalian lihat di sini, di depan sini ada karbonnya. Ini tempat untuk kap bagian depannya. Dan ini ada wipernya guys, dan ini wipernya nyatu sama kaca bagian depannya. Terus ini ada bagian atasnya, ini lekukannya juga terbuat dari karbon guys. Dan di sini ada logo Ferrari guys, kecil banget logo Ferrari-nya. Dan ini di depan ini ada karbonnya juga ya. Nah di depan ini adalah tempat penyimpanan barang guys, karena mesin Ferrari SF90 itu ada di belakang guys.
SF90, F9XX itu ada di belakang semua guys. Kalau nggak salah mesin Ferrari rata-rata di belakang guys. Dan ini ada untuk lampunya, seperti biasa lampunya dibuat seperti ini guys. Di bagian sebelah kiri juga seperti ini. Dan ini untuk melakukan bagian kap mesinnya. Keren banget nggak sih? Di bagian kap mesinnya, kap bagian depan seperti ini guys. Ini keren banget sih kalau menurut gua. Di bagian bawah seperti ini juga karbon. Jadi untuk mobil supercar atau hypercar itu biasanya mereka pakai karbon guys. Karena apa? Karena beratnya itu bakal berkurang ketika mereka pakai karbon. Dan ketika berat berkurang itu mobilnya jadi lebih enteng dan lebih bisa ngendaliinnya. Jadi handlingnya itu bagus seperti itu guys. Ketika pada saat kebut. Oke, di bagian bawah ini karbon semua guys. Di bagian bumper, bagian bawah seperti ini dibuat sama Ferrari. Dan bagian atasnya juga seperti ini guys. Ini ada tempat untuk spion, tapi nggak tahu ada atau nggak spion. Ada guys. Jadi di bagian dalam itu ada spionnya guys. Nanti gue bakal tunjukin sama kalian. Di bagian sebelah kanan seperti ini guys. Wah, ini cukup keren ya. Keren banget sih kalau menurut gue. Ini ada di bagian fendernya juga. Bagian depan ini ada karbon juga guys. Terus ini ke samping juga karbon, sama bagian bawah juga karbon seperti ini guys. Dan ini ada spionnya. Spionnya ini seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat, ini adalah warna Rosso Corsa untuk Ferrari guys, seperti itu. Jadi ini warna yang benar-benar langka kayak gitu. Karena ciri khas Ferrari itu ada di warna merahnya guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini guys, ini ada logo Ferrari juga. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian velgnya berwarna hitam, ini juga ada logo Ferrari-nya guys, seperti itu. Dan di bagian ini di visornya ada logo Ferrari lagi. Ada karbon juga guys, warna hitam. Dan di bagian samping ini lekukan pintunya rapi. Terus juga bagian belakang ini sepertinya ada dent dikit guys, di bagian belakang di sini. Ntar gue coba cek dulu bagian sebelahnya. Oh, ternyata sama guys. Sepertinya bukan dent sih. Sepertinya ini kotor. Nanti gue bakal bersihin lagi diecast-nya. Karena gue beli diecast ini bukan baru guys. Ini adalah diecast yang udah lama. Dan gue beli dari tangan kedua. Jadi ya lumayan lah, maklum lah kalau misalnya ada kotor segala macam ya. Kecuali kita PO dan kita belinya segel kayak gitu. Kita bisa ngelawat dan ngejaganya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Kalau untuk yang SF90 biasa, dia nggak pakai spoiler guys. Jadi SF90 biasa itu seperti ini memang. Dan dia yang ini versi roadsternya kayak gitu. Jadi atapnya ini bisa ditutup, bisa dibuka kayak gitu. Nah, di bagian belakang, kalau kalian lihat di sini bagian belakang ini ada lampunya guys. Ini lampunya di bagian sebelah sini, sama bagian sebelah sini guys. Yang ini satu lagi, ini ada satu, ada dua, dan ini adalah lampu remnya guys, berwarna merah. Dan ini ada tulisan VTEC, dan sebelah kanan sama kirinya ini dilapisin karbon semua guys. Ini karbon, ini juga karbon, ini juga bagian bawah itu dilapisin karbon juga, bagian bagian belakangnya. Dan kalau kalian lihat di sini ada logo Ferrari juga guys. Ini Ferrari hitam merah kecil banget kayak gitu untuk logonya guys. Jadi memang benar-benar detail untuk diecast U2 VTEC ini. Terus kita lihat bagian belakang guys, bagian atas. Nah, bagian mesin seperti ini guys. Ini mesinnya, terus ini ada tulisan Ferrari. Dan ini dilapisin karbon juga guys. Dan kalau kalian lihat, ini di mesinnya juga sepertinya ada karbon juga guys, kayak gitu. Jadi untuk lebih meringankan dari diecast-nya sendiri. Diecast lagi. Dari mobilnya sendiri, mobil aslinya guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini ada tempat duduk guys. Ini tempat duduknya didetailin lagi dan di karbon lagi guys untuk tempat duduknya guys. Seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di sini, ini guys, ini, ntar gue fokusin dulu. Nah, di bagian setirnya ini ada logo Ferrari juga, dan ini ada tempat untuk
Persnelingnya guys. Persneling dashboard itu detail banget sih kalau menurut gua. Dan ini keren banget sih kalau menurut gua guys. Dan ini untuk tempat duduknya juga diwarnain seperti ini guys. Tapi belum ada logo Ferrari kalau nggak salah. Kalau itu ada logo Ferrari nggak ya? Gue nggak tahu juga guys, lupa guys. Kalau nggak salah ada, cuman gue pernah lihat ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, koreksi aja guys. Kalau misalnya gue salah, atau kalian komen aja coba di bawah guys. Dan satu lagi guys, di bagian belakang itu ada ini antena, terus ada tempat untuk isi bensin kanan sama kiri, terus juga lekukannya seperti ini guys. Nah ini biasanya dibuka untuk nutupin bagian atasnya kayak gitu guys. Nah kan kalau ini versi roadsternya. Jadi kalau versi tertutupnya itu pernah gue review di MG model. Seperti itulah versi tertutupnya guys. Nah ini untuk versi terbukanya kayak gitu. Lagi roadsternya ya, mode roadster kayak gitu guys. Dan bagian atas udah ini lumayan detail. Kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri ini ada di setirnya guys. Biasa kalau misal mobil Eropa itu setirnya ada di bagian sebelah kiri guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada logo Ferrari. Dan ini ada fendernya juga, bagian sini karbon juga sama. Untuk pintunya juga logokannya sama. Dan ini ada spionnya juga. Terus ini ada karbonnya juga bagian kanan. Terus ini ada bagian sebelah belakang. Ini seperti ini guys, untuk bagian sebelah belakang. Kalau yang bagian sebelah kanan juga seperti itu. Dan yang lainnya juga sama. Dari bannya itu ban karet. Dan kalau resin biasanya dia nggak bisa rolling kayak gitu guys. Nah kita coba cek bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Jadi bagian bawahnya seperti ini. Ini ada bautnya bagian sebelah kanan sama kirinya. Ini ada baut kanan sama kiri. Dan kalau kalian lihat di sini untuk bannya sendiri nggak rolling ya. Dan ini bannya ban karet, velgnya juga velg resin kayak gitu guys. Dan ini ada disc brake-nya di bagian dalam guys. Kalau kalian lihat di sini, gua detailin lagi di sini. Nah di bagian dalam ini ada disc brake-nya guys. Dan ini disc brake-nya berwarna kuning. Keren banget sih kalau menurut gue untuk castingannya. Top dari U2 Novitec yang mengeluarkan ini castingan the one and only sih kalau menurut gue ya. The one and only, satu-satunya. Belum ada castingan yang memenuhin ya. Maksudnya bukan memenuhin ya. Castingan yang sama dengan U2 Novitec yang ini. Kalau misalnya ada diecast-nya, gue beli diecast-nya guys. Cuman kemarin itu yang rosternya F9XX sih kalau nggak salah, yang gue pernah review sama kalian yang warna abu-abu. Karena warna merahnya itu nggak bagus sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue yang dari HKM model itu ya lumayan nggak bagus sih. Pertama dia bantet, yang kedua dia non-rolling guys, gitu sama kayak resin. Tapi memang cukup detail sih kalau untuk diecast-nya sendiri kalau menurut gue ya kayak gitu. Nah, untuk sementara pemegang detailing Ferrari, menurut gua U2 Novitec ini guys. Karena U2 Novitec ini buatnya benar-benar niat kalau menurut gue. Dan ini benar-benar detail, cocok untuk foto-foto ya, tapi harganya nggak begitu juga murah kayak gitu guys. Kalau PU-nya rata-rata itu di bawah 1 jutaan sih. Cuman nggak tahu harga Radian sekarang ya. Apalagi kalau barangnya langka dan barangnya itu rare, biasanya naiknya berkali-kali lipat. Oke guys, itu aja review singkat dari gua tentang ini diecast Ferrari SF90 Spider yang roadster. Kalau menurut gua secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,8. Top banget. Interior eksterior top banget. Ya walaupun bagian bawahnya nggak terlalu detailin ya, tapi biasanya resin kayak gitu karena dia nempel sama base guys, kecuali kalau dia pakai kotak kayak gitu, jadi nggak nempel sama plat base nya kayak gitu guys. Nah itu kalau
didetailin bagian bawah itu lumayan bagus juga guys, seperti itu. Tapi kalau misalnya didetailin bagian bawah itu juga ada juga kayak gitu guys. Tapi kalau menurut gue untuk ukuran resin ini udah lumayan perfect lah kayak gitu. Interior, eksterior perfect semua guys. Seperti itulah resin. Oke, itu aja review singkat dari gue guys. Gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Check it out.